Oke, saya langsung share screen untuk hari ini. Kita ke Microsoft Whiteboard-nya udah ada di sini. Saya udah coba soal-soal yang sudah yang ada di tes sumatif. Ini saya share dulu untuk modul 2-nya. Modul 2-nya kan ini untuk tes sumatifnya ada di halaman 200 di 204 ya, 203 nih. Kalau di sininya 214. Nah, ini tes sumatifnya ada beberapa soal yang memang sudah kita bahas sebelumnya. Nomor 1 udah kita bahas kemarin, nomor 2 juga udah, nomor 3 juga sudah, nomor 4 sudah, nomor 5 sudah. Nah, kita langsung ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini saya mau baca dulu soalnya. Jika A, ini ada matriks 3 kali 3, kemudian ada X, matriks 3 kali 1, dan B, matriks 3 kali 1 juga. Nah, seperti itu. Maka sistem persamaan AX sama dengan B tidak mempunyai solusi tunggal jika A sama dengan berapa. Nah, saya mau terangin dulu untuk yang pertama adalah kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini matriks AX sama dengan B, terus kita pengen cari nilai dari X-nya, ya, nilai dari matriks X-nya. Berarti kan kita harus sama aja kalau misalnya kita ngomongin aljabar gitu ya, misalnya 2X, misalnya 2X sama, kok nggak keluar. Oke, misalnya 2X sama dengan 6 misalnya. Ini kan sama aja kita boleh tulis jadi X sama dengan 2 pangkat min 1 dikali 6 gitu ya. Jadi ini kan boleh pindah ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya konsep seperti ini itu ditaruh di matriks. Ya walaupun kita bisa kalau misalnya kita mau pakai cara sederhana kan berarti X sama dengan 6 dibagi 2 gitu aja kan. Nah, tapi 2 ini boleh ditulis jadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 sama aja 1/2. Nah, tapi kalau di matriks teman-teman, kalau misalnya punya AX sama dengan B, pada saat kita mau nyari X kan berarti sama aja si A-nya pindah ke sana gitu ya. Jadi si B dibagi dengan si A. Nah, tapi hati-hati pada saat memindahkan si matriks A ini, dia harus posisinya sama dengan waktu dia di sini. Nah, ini kan dia ada di sebelah kiri ya, di sebelah kirinya si X. Nah, pada saat dia pindah, dia juga harus ada di sebelah kiri X. Jadi ini X sama dengan A inverse dari dikali B. Jadi ini nggak bisa ditulis jadi X sama dengan B dikali A inverse. Ini hasilnya akan berbeda. Ya. Hal-hal yang beda gitu. Jadi hati-hati lihat aja posisinya pada saat ini ada sebelah kiri, pada saat ini kiri juga hasilnya di sebelah kiri. Nah, itu konsep utamanya. Nah, kita langsung ke nomor 6. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya nggak harus dihitung, nggak harus dikali-kaliin, perkalian matriksnya nggak usah. Tapi yang ditanya hanya begini, maka sistem persamaan nilai AX sama dengan B tidak mempunyai solusi tunggal apabila A sama dengan apa. Nah, pada saat kita mau mencari inverse suatu matriks yang tadi kan kita pindahin A ke kanan jadi kita cari inverse-nya. Itu kan dia harus punya determinan, ya. Nah, jadi sebuah matriks kalau dia nggak punya, kalau dia akan nggak akan punya inverse atau invertible apabila determinannya sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa oh berarti kalau misalnya nggak punya solusi berarti dia nggak punya inverse di si A-nya. Ya. Nah, kapan dia nggak punya inverse yaitu pada saat determinannya sama dengan 0. Jadi di sini saya tulis ini determinan sama dengan 0. Jadi pada saat determinan sama dengan 0 dia tidak punya solusi tunggal. Gitu. Nah, untuk mencari determinan ini ada banyak cara, ada bisa pakai cara ini atau bisa pakai cara yang dikali-kali ke sana, ya kan? Itu terserah teman-teman caranya gimana. Kalau tadi saya coba pakai cara yang ini, pakai cara binor ya, apa sih namanya? Saya lupa. Kalau istilah-istilah maaf ya teman-teman, saya agak banyak yang lupa. Nah, tadi saya coba pakai cara ini. Nah, cara ini kita begini, kita cari minornya dari setiap apa sih namanya ya, setiap baris kolom ya namanya. Nah, jadi ini dapat dari mana? Ini tuh dapat dari sini. Ini 2-nya itu dapatnya dari sini. Nah, jadi pada saat kita pilih 2 ini, berarti yang ini sama yang ini dihilangin. Jadi kan sisanya tinggal 0. Yang mana minornya ini. Ya 0, 2, min 1 A itu dapatnya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada min 1 dapatnya dari mana? Dari sini min 1-nya. Nah, kalau kita pilih yang ini berarti yang ini sama yang ini hilang. Gitu. Berarti kita tinggal ambil 1, 3, 2 A. Yang ini. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa belajar sendiri nanti untuk mencari determinan. Nah, intinya kan determinan sama dengan 0. Nah, pada saat kita udah cari determinannya, ternyata determinannya adalah A min 4. Nah, A min 4 ini harus sama dengan 0. Kalau apabila A min 4 sama dengan 0, oh berarti A ini sama dengan 4. Ini langsung dapat yang nama adalah A. Gitu. Nah, ini untuk nomor 6. Lanjut ya, nomor 7 ya. Sebentar, agak nge-lag. Ini sambil nunggu nge-lag-nya. Untuk soal yang UP itu yang tadi kita dibahas di grup juga, itu kan soalnya cukup banyak. Saya rasa karena kita punya waktu sampai Juli ya, itu kita masih bisa cicil lah gitu lah. Maksudnya
apa namanya, kita coba-cobain sendiri gitu. Nah, tadi yang seperti saya sudah sampaikan juga, harapan saya sih teman-teman, coba juga gitu soal-soalnya karena, dengan mencoba teman-teman akan tahu sendiri gitu, oh ya ini begini begini. Nah, kalaupun misalnya teman-teman, nggak sempat gitu ya, maksudnya waktunya benar-benar mepet banget gitu, seenggaknya, pahami dulu konsep apa sih yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini misalnya. Nah, jadi, itu dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada, soal-soal yang kira-kira, sulit banget gitu kan, atau gimana sih caranya mengerti gitu. Nah, baru bisa kita diskusikan. Tapi, overall sih saya lihat, saya nggak tahu ya kalau dari saya sendiri, tadi sih, sekitar saya baru bisa sekitar 60-70% gitu untuk menyelesaikan soal-soalnya, yang lain sisanya itu kayak aduh masih ngawang-ngawang lah, masih bingung. Oke, kita langsung nomor 7. Di sini ada pasangan terurut ABC merupakan solusi dari ini. Ya, ABC itu sama aja XYZ-nya ini, jadi sama aja, gitu ya. Nah, ini maka nilai A plus B plus C sama dengan apa? Nah ini caranya agak panjang kalau misalnya dijelasin, tapi konsepnya sama. Kalau misalnya ini A X sama dengan B gitu ya, berarti kalau kita mau cari X-nya ini XYZ, berarti kan dia X-nya itu sama dengan A inverse dikali B gitu ya. Nah, konsepnya sama kayak gini. Nah, kebetulan kalau misalnya teman-teman punya kalkulatornya bisa, langsung cari inverse-nya atau misalnya bisa, ada aplikasi atau segala macam, boleh langsung aja. Sekali lagi, karena ini online ya, kalau mudah-mudahan sih kita masih boleh menggunakan aplikasi kalau misalnya untuk soal-soal kayak gini, langsung aja pakai aplikasinya. Nah, sekali lagi karena, saya tekankan di sini, saya sarankan teman-teman untuk mengerti konsepnya saja dulu, itu kalau hitung-hitungannya saya yakin teman-teman bisa sendiri. Nah, ini saya pindahin si A ini ke kanan gitu ya. Ini kan jadi di sini nih, nih. Nah, ini belum saya inversin, kenapa, saya tulis langsung di situ pangkat -1. Pangkat -1 itu adalah sebuah inverse ya. Nah, inverse-nya adalah ini. Nah, saya tadi pakai kalkulator teman-teman, jadi, akan lama lama banget kalau misalnya hitung sendiri. Nah, ini tinggal dikali aja, kalau ini dikali hasilnya jadi gitu. Jadi sekali lagi konsepnya harus paham yang ini, gitu, ini konsepnya. Kalau udah langsung dikali aja nanti dapat hasilnya 2, 3, 4. Nah, karena ditanya adalah A plus B plus C, ya berarti tinggal tambah aja. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan ini. Nah, saya mau tunjukin cara, kalau misalnya di kalkulator saya, ini langsung aja dikali, pangkat min 1. Kalau misalnya di sini, saya bisa langsung bikin, matriksnya. Teman-teman kalau misalnya saya mau cari inverse misalnya, saya langsung bisa, taruh inverse-nya misalnya 3 kali 3. Kemudian saya tulis itu 1, 3, 1, min 3, 2, kemudian 3, 1, min 1, kemudian 1, 2, 0. Nah, ini kalau saya mau cari inverse-nya, saya tinggal pangkat min 1 aja. Nanti langsung keluar inverse-nya. Nah, ini inverse-nya kan bentuknya begini, ada per 15 semua kan, makanya seper 15-nya saya keluarin. Tapi sama aja sih, kalau misalnya kayak gini juga sama. Nah, ini kalau dikali dengan yang tadi, yang 158 ini, hasilnya akan jadi 234. Nah, kalau misalnya saya langsung tulis di sini juga, misalnya, ini boleh saya langsung copy, kemudian saya kalikan dia dengan matriks 3 kali, berapa tuh 3 kali 1 ya? 5, berapa tadi? 158. Sorry, maaf. Ini 158. Dia langsung keluarannya 234. Gitu. Jadi langsung aja masukin ke kalkulator, kemudian langsung dapat hasilnya adalah 234. Gitu. Nah, ini nomor 7. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 8. Nah, ini juga sama teman-teman, sama persis, konsepnya sama persis. Nah, tapi di sini dia variabel yang ditanya itu adalah yang ada di sini nih, ada K-nya nih. Gitu. Terus dia udah tahu solusinya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti, gitu, sebenarnya ini lebih simpel sih, karena dia tinggal dikali doang, kita nggak minta X, Y, Z-nya. Gitu. Nah, ini kalau kita kalikan seperti biasa, matriks biasa kan begini ya. Berarti kan ini 1 dikali X, 1 dikali X, ditambah 0 dikali Y, ditambah 1 dikali Z, itu sama dengan K. Gitu kan. Nah, nih, yang pertama. Gitu. Nah, kemudian di sini, Oke, kemudian di sini ada apa namanya? Nih ya, saya tulis dulu ya. Jadi X 1 dikali X, terus 0 dikali Y, kemudian 1 dikali Z sama dengan K. Nah, karena di sini kita udah tahu hasilnya adalah 0 BC, artinya kan ini X-nya sama dengan 0 ya. Ya, saya langsung tinggal masukin aja X-nya saya ganti jadi 0. Gitu.
Jadi 0 tambah Z sama dengan K. Oh, berarti ZZ sama dengan K. Ini kita punya satu persamaan. Gitu. Nah, kemudian kita boleh ke baris berikutnya, kita kalikan. Itu yang 0 min 1 sama 1 dikali dengan X, Z, sama 0 dikali X, kemudian ditambah min 1 dikali Y, kemudian 1 dikali Z, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini saya tulis di sini. 0 dikali X berarti 0, kemudian min 1 dikali Y sama dengan min Y, kemudian 1 dikali Z sama dengan Z, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kan boleh ditulis berarti Z sama dengan Y ya. Kan? Y-nya saya pindah di sini. Ya. Nah, karena kita tahu tadi ternyata Z adalah sama dengan K, berarti Y juga sama dengan K. Ini baris yang kedua gitu. Nah, terus baris yang ketiga, kita ambil berarti 2 dikali X, ditambah 0 dikali Y, nih 2 dikali X, ditambah 0 dikali Y, ditambah min 2 dikali Z, hasilnya sama dengan min 2. Ini dia. Gitu. Nah, ini bisa saya sederhanakan karena semuanya bisa dibagi 2, saya sederhanain aja. Jadi X dikurang Z sama dengan min 1. Nah, karena saya tahu hasilnya adalah, karena saya tahu X-nya adalah 0, saya langsung aja masukin 0 ke sini. Ya. Berarti kan 0 dikurang K, nih, karena saya tahu Z itu adalah K dari sini. Ya. Saya ganti Z-nya jadi K, karena kita mau cari K-nya. Berarti 0 dikurang K sama dengan min 1, berarti K sama dengan 1. Nah, jadi sebenarnya yang kedua tadi, proses kedua perkalian baris kedua itu sebenarnya tidak perlu dilakukan pun nggak masalah. Nah, karena kita tahunya di sini ternyata kita pengen cari si K doang. Jadi K-nya sama dengan 1. Gitu. Nah, sekali lagi ini konsep perkalian matriks hanya memakai konsep perkalian matriks saja. Gitu. Nggak memakai konsep-konsep yang lain, nggak yang ribet-ribet lah. Pak Ramlan, ya. Nambahin ya. Ya. Untuk nomor 7 ini tadi, ya, kalau tadi saya mengerjakannya pakai aturan Cramer ya bisa. Maksudnya kalau kita pakai inverse itu kan untuk ordo 3x3 itu lama pengerjaannya ya. Harus pakai minor dulu baru ke faktor. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba dengan aturan Cramer gitu. Ya. Kan di sana ada ya kalau mau mencari A-nya berarti kita tinggal cari aja determinan dari asli gitu ya. Nanti tinggal kita cari aja determinannya seperti apa. Oke. Ini lebih cepat lah dibandingkan dengan yang pakai inverse biasa kalau kita manual gitu. Iya, benar. Tambahannya itu aja sih. Nah, terima kasih banyak, Bu. Ya, jadi makasih banyak ya teman-teman. Jadi sekali lagi cara saya mungkin bisa panjang gitu, teman-teman. Kalau ada saran yang lebih cepat, minta tolong sarannya. Karena saya juga sekali lagi itu juga masih belajar. Banyak banget yang harus kita cover di sini soalnya. Oke, berarti nanti pakai cara Cramer ya. Kita coba. Oke, kita lanjut ya ke nomor 9. Nomor 9 ini kita baca dulu sekali lagi, kita baca cermati dulu soalnya. Yang pertama di sini nomor 9 itu diketahui matriks ini ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Ini ukurannya 2x2 semua. Nah, pertanyaan adalah agar matriks A, B, C tidak invertible, maka nilai 2A plus B min C sama dengan berapa? Nah, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya matriks itu invertible atau tidak mempunyai inverse apabila determinannya sama dengan 0. Berarti kita harus cari determinannya satu persatu. Kalau 2x2 kayaknya gampang ya, tinggal ini kali ini dikurang ini kali ini gitu kan. Kalau misalnya 2x2 berarti kita bisa cari untuk yang determinan A ini berarti A tambah B dikurang C dikali 3 dikurang 0 kali 0 sama dengan 0. Nih. Ya kan? Jadi kan tinggal dicari determinannya aja. Gitu. Jadi harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dibilang katanya tidak invertible. Benar ini. Tidak invertible berarti invertible dong. Berarti punya ini dong. Benar nggak? Tidak memiliki inverse, Pak, betul. Benar ya? Determinannya sama dengan 0. Oh ya betul. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, berarti yang persamaan pertama ini yang dari matriks A, kita bisa tulis A plus B min C sama dengan 0, karena ini kan kalau dikali kan saya bisa pindahin aja ke sana, 0 dibagi 3 sama dengan 0 juga. Gitu ya. Biar lebih simpel persamaannya. Kemudian yang kedua juga sama, ini dikali ini, dikurang ini dikali ini sama dengan 0. Sama, ini saya tulis ini yang warna merah. Terus yang C juga sama, ini dikali ini, dikurang ini dikali ini sama dengan 0 juga. Gitu. Nah, dari 3 ini kan kita punya 3 persamaan. Nah, 3 persamaan ini kita bisa selesaikan dengan SPL 3 variabel. Gitu. Nah, langsung dapat ini solusi. Gitu, teman-teman sekali lagi pakai cara teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang cepat, silakan sharing juga. Kalau bisa bikin video biar lebih jelas. Terus langsung dimasukin aja nilai A, B, dan C.
ini cara simpelnya. Jadi kalau misalnya kita mau cari inverse sebuah matriks, gitu ya, itu kita sebenarnya kita harus cari yang namanya cofactor. Ya, cofactor itu caranya panjang banget gitu, teman-teman nanti bisa browsing sendiri. Jadi intinya kalau saya langsung aja ngambil dari soal ini gitu ya. Pada saat saya mau cari misalnya nih kita ada SPL AX sama dengan 01, artinya bisa sama kayak tadi ya, AX sama dengan B gitu ya, berarti kan X sama dengan A inverse dikali B. Nah, berarti kan kita harus inversin si A-nya dulu nih, ya si A-nya. Nah, inverse dari A sendiri itu adalah 1 per determinan dikali cofaktornya tapi ada yang di swap nih. Nah, di sini saya langsung aja masukin di sini. Pada saat saya mau mindahin si A-nya ke sini jadi A inverse, pertama itu jadi 1 per determinan dulu. Determinan kita udah tahu 3, dapat 1 per 3. Yang pertama. Yang kedua, nah cofaktornya ini, teman-teman, kita langsung begini caranya. Kalau misalnya di 2 kali 2 kan misalnya tadinya A, B, C, D gitu kan, itu dia pada saat inverse jadi di A, terus ini min C, min B gitu ya. Ya kan? Ini pada saat di inverse gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada caranya juga kalau misalnya 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 gampangnya begini. Yang ini nggak berubah. 006 ini nggak berubah. Gitu. Terus sisanya jadikan garis ini nih sebagai cerminan. Maksudnya pencerminan. Ini saya tinggal tukar doang nih. 3-nya pindah ke sini, min 12-nya pindah ke sana. Nih. Tukar tempat. Ya kan? 3-nya yang ini pindah ke sana, min 6-nya pindah ke sini. Nih. Terus yang 9 sama 6 ditukar tempat. Ini min 6 ya. 9 sama min 6 ditukar tempat. Nah, ini sendiri itu udah masuk, udah jadi si inverse-nya si A gitu. Ini nih. Bentar ya, saya balik dulu. Nah, berarti kan kalau gitu tinggal dikali doang. Tinggal dikali aja nih si matriksnya. Matriks 3 kali 3 ini dengan si matriks 3 kali 1 ini tinggal dikali doang gitu. Tinggal 0 kali 0 ditambah 0 min 12 kali 0 ditambah 3 kali 1 dan seterusnya. Gitu. Jadi udah tinggal dikali aja gitu kalau misalnya dikalinya. Ini kali ini 0 kali 0 0. Ya, 0 kali 0 0. Kemudian min 12 kali 0 0 juga, 3 kali 1 3. Berarti yang atasnya 3. Kemudian 3 kali 0 0, 0 kali 0 0, min 6 kali 1 min 6. Kemudian 6 min 6 kali 0 0, min 9 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 1 sama dengan 0. Nah, karena depannya ada sepertiga ini, ya kan, berarti kan dikali sepertiga ya. Kali sepertiga semuanya, ini kali sepertiga jadi 1, ini kali sepertiga jadi min 2, ini kali sepertiga jadi 2. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah disediakan cofaktornya kayak gini, itu akan enak banget cofaktor sama determinan. Itu maksudnya kalau misalnya kita mau cari nggak pakai cara Cramer misalnya, kita bisa langsung aja kalikan matriksnya. Sebenarnya udah ada rumusnya ya, sama seperti kemarin. Jadi kalau untuk transformasi itu kita nyari dulu dilatasi posisi dengan yang sumbu Y. Untuk yang dilatasinya itu, Bapak boleh tulis ya di situ soalnya ya, sebentar ya. Sebentar. Kopi dulu sebentar. Boleh. Oke. Ya, silakan Bu. Ya, jadi untuk matriksnya itu saya pakai matriks berarti karena di situ K-nya akar 2, jadi kita punya matriksnya itu akar 2 0 0. Ini. Kemudian ini ya, matriks diagonal ya, Bu? Iya, betul. Gini ya. Matriks diagonal. Betul? Nah, iya, ya. Dikalikan dikali dengan matriks dari cos 45 derajat. Cos 45 derajat, kemudian 0. Itu sudah di rumusnya, sudah ada sin 4, kemudian sin 45 derajat. Terus di bawahnya 0, 0, 1, 0. Kemudian min sin 45 derajat. 0 sama cos 45 derajat. Ini berarti tinggal dikali ya, Bu ya? Ya, tinggal dikali aja. Nanti. Jadi kita coba ya, Bu ya? Boleh, mangga. Kita cobain. Jadi akar 2, 0, saudara. 0 akar 2, 0 akar 2, ini dikali jadi akar 2 per 2 ya. 0, 2 per 2, 0, 1, 0,
min akar 2 per 2, Iya. 0 akar 2 per 2. Gitu ya. Ini kalau kita kali jadi 1. Entar, 1 ya Bu ya. Ini kali ini 1, kemudian sebelahnya akar 2. Iya, betul. 0, kemudian 0, kemudian 0 akar 2, akar 2, kemudian bener gak nih? 0. Oke, maaf. Saya terburu-buru nih. Yang itu 1 Pak. 1 ya? Oh, ya. Yang baris 3 kolom, baris 1 kolom 3 itu 1. Ini agak sedikit ini. Baris 1 kolom 3 jadi berapa Bu? 1. Ini 1 karena ya? Oke. Kemudian Bu, lanjut bawahnya Bu. Akar 2. Yang bentar. Baris 2 berarti ya. Ini kali itu ini. 0, itu 0, kemudian akar 2. Akar 2. Kemudian iya nih. Terakhir Bu, berarti kemudian min 1. Min 1 benar. Ya, min 1. Terus 0. Terakhir sama 1. Tuh. Ini ada di pilihan ya? Belum lihat. Ada. Kebetulan ada. Itu yang apa Bu? Itu yang C. Oke. Sip. Karena ini udah ada di rumus ya. Emang saya nggak baca Bu. Terus sudah balas duluan. Aduh. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, sampai lanjut. Oke ya teman-teman ya. Jadi karena ini udah ada di rumusnya di sudah baku gitu ya. Jadi kita langsung aja kalikan matriks yang bersesuaian. Sekali lagi yang kemarin juga saya baru diingetin juga bahwa yang dikalikan itu matriks yang belakangan dikali yang duluan gitu. Jadi yang belakang dikali yang depan, jangan dikali yang depan. Kayak kemarin saya salah. Saya yang depan dulu baru kali belakang. Oke, kita lanjut ke nomor 14. 14 itu namanya 14. Oke, 14 yang ini. Coba. Oke. Nah, nomor 14 sekali lagi ini konsepnya adalah konsep determinan doang, kemudian ada transpose, ada juga inverse. Nah, karena ini matriks 2 kali 2 saya rasa nggak terlalu ribet, tinggal dicari aja transpose-nya. Misalnya kalau transpose kan berarti kita tinggal mengubah baris jadi kolom jadi baris, tinggal ditukar aja tukar tempat. Jadi yang tadinya 1 min 2 25, nih ini min 2 sama 2-nya saya tukar tempat. Nah, kemudian di sini ada pernyataan K dikali determinan A transpose sama dengan determinan dari A inverse. Nah, berarti saya boleh langsung cari determinan dari A transpose, yaitu ini. Dan dapat tinggal ini kali ini dikali dikurang ini kali ini. Kemudian saya cari A inverse-nya. A inverse-nya adalah 1 per determinan determinan dari A, terus kemudian dikali apa namanya? Ajoin ya. Enggak tahu namanya apa. Pokoknya itu ditukar. 1 sama 5-nya ditukar. Kemudian ini sama ini dikali min 1. Nah, dapatlah si A inverse-nya. Nah, kemudian karena di sini cari determinan dari A inverse, berarti determinan dari A inverse adalah 9. Karena ini kalau misalnya saya kaliin dia jadi 1. 5 kali 1 dikali dikurang 2 benar ya? Iya benar. Min 2 dikali min 2 jadi 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi ini 1/9. Nah, karena kita tahu bahwa tadi pernyataannya adalah K dikali determinan A transpose sama dengan determinan dari A inverse, berarti K dikali ini, ya kan? K dikali 9 sama dengan 1/9. Gitu. Berarti kan si 9-nya kita tinggal pindah ke kanan aja ya. Jadi kan 1/9 dibagi 9 jadi 1/81. Jawabannya. Jadi kalau yang ini kayaknya nggak terlalu ribet karena matriksnya tinggal 2 kali 2. Saya rasa teman-teman juga paham ya, maksudnya kalau misalnya kan cuma dilihat aja, ini fungsi maksimum, ini fungsi minimum, dilihat dari fungsi objektif. Nah, kalau saya baca, seorang yang melakukan diet melakukan mengkonsumsi protein tinggi dan karbohidrat rendah membutuhkan setidaknya 100 unit protein. Berarti dia kalau misalnya variabel protein itu adalah X, berarti X-nya harus lebih dari sama dengan 100. Kemudian dan maksimal 24 karbohidrat per hari, berarti kalau misalnya dia karbohidratnya ada variabel Y, berarti Y harus kurang dari sama dengan 24. Kemudian diet tersebut meliputi diet 3 makanan cair khusus. Ini ada tabelnya, ya, udah kayak gini. Jadi kalau ada tabelnya lebih enak. Nah, kemudian kalau misalnya kita logikanya begini, kalau misalnya kita mau beli makanan gitu kan, pasti kita nyari makanan yang ya semurah-murahnya gitu kan, tapi tetap tercukupi gitu kan.
berarti sudah jelas bahwa ini adalah fungsinya fungsi minimum gitu. Kita pengen cari yang terkecil ya. Nah, di sini juga disebutin sih biaya minimal. Jadi udah pasti fungsi maksimal udah pasti salah gitu ya. Jadi antara A, B atau E. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita tahu bahwa harga seperti ini, berarti kan kalau ini variabelnya X, Y, Z berarti 0,6X tambah 0,4Y ditambah 0,9Z sama dengan maksudnya itu fungsi objektifnya. Gitu nih ya, makanya ditulisnya seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal lihat aja sih kalau misalnya ini kan yang pertama protein misalnya. Nah, ini kan dia proteinnya tadi setidaknya 100, berarti kan dia harus lebih dari 100 unit gitu ya. Berarti 10X tambah 10Y tambah 20Z itu harus lebih dari sama dengan 100. Jadi yang ini salah nih, ya karena kurang dari. Nah, kalau misalnya yang tadi yang ngomongin karbohidrat maksimalnya adalah 24, berarti dia nggak boleh lebih, berarti dia fungsinya pasti kurang dari 24 ya. 24 ya 24. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Saya lupa. Ya salah satu dari inilah. Pokoknya intinya yang itu lebih dari, yang satunya kurang dari. Ya. Lebih dari kurang dari. Kayaknya B ya. B kalau nggak salah. Iya B. Mana ya? Yang E. Oh yang E, sorry maaf. Saya kira E ya. Iya benar ya. Ya betul sekali ya. Jadi sekali lagi kayak saya rasa untuk optimal ini kalau misalnya soalnya cuma gini doang, saya rasa teman-teman juga bisa langsung analisis soal ya. Cukup mudah. Ini juga sama nomor 18, tinggal dibikin tabel aja sebenarnya dari setiap kalimat. Nanti akan bikin tabel sendiri. Kemudian sekali lagi untuk fungsi tujuan, lihat dulu kalau misalnya di awal dari maksimal berarti carinya maksimum. Kemudian dilihat dari apa sih yang mau dicapai, misalnya keuntungan maksimum, berarti yang ada hubungannya dengan harga, berarti si harganya harus maksimum. Gitu. Nah, saya rasa saya nggak usah bahas yang ini. Kemudian optimal juga sama, nanti pakai mesin aja.